jemaat sekalian, dikasihi Tuhan. Sebelum kita akan merenungkan firman Tuhan, saya kembali undang kita masuk ke dalam doa, minta Tuhan boleh persiapkan hati kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami diingatkan oleh puji-pujian betapa kami membutuhkan Engkau. Dan Tuhan, sesungguhnya setiap saat, setiap detik, tidak ada waktu di mana kami tidak bergantung kepada anugerah Tuhan. Tidak ada momen di mana kami tidak bergantung kepada kuasa Tuhan. Ampuni Tuhan jikalau kami mungkin seringkali tidak menyadari hal ini. Kami merasa bahwa hidup ini milik kami bisa atur sesuka kami bisa melakukan apapun yang kami mau, kami melakukannya dengan kemampuan dan kebisaan kami sendiri. Seringkali kami mengatakan kami bergantung kepada Engkau, kami tahu secara teori, kami mengamini ketika kami mengucapkannya, tapi mungkin hati kami tidak betul-betul menyadarinya. Tuhan, biarlah hari ini kami kembali disadarkan bahwa kami terus boleh dianugerahi oleh kebaikan Tuhan. Kami orang-orang berdosa, orang-orang yang tidak pantas untuk dikasihi, tapi Tuhan mengasihi kami. Bagaimana Engkau Tuhan, anugerah-Mu dan cinta-Mu itu mengalahkan semua kejahatan dan kebebalan kami. Dan Tuhan, biarlah hati kami bersyukur, jiwa kami boleh menaikkan pujian dan penyembahan kepada Engkau. Dan Tuhan, tiba saatnya juga kami ingin mendengarkan suara Tuhan. Kami mohon Tuhan, waktu kami merenungkan firman-Mu, Engkau sendiri berkata-kata kepada semua kami, supaya sungguh Tuhan kiranya Roh Kudus membuka hati dan pikiran kami. Apa yang hamba-Mu ucapkan di dalam segala keterbatasannya, Tuhan tidak membatasi Tuhan sendiri untuk berkata-kata kepada semua kami. Dan kiranya firman Tuhan itu boleh bertumbuh, berbuah lebat dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi selamat pagi saudara ya, selamat hari Minggu. Bersyukur kalau hari ini kita bisa datang ke tempat ini ya, beribadah bersama ya dengan saudara-saudari seiman ya di tempat ini. Kadang-kadang saudara, kalau kita melakukan ini setiap minggu, kita merasa ini sesuatu yang lumrah ya, sesuatu yang biasa. Tapi saudara, biarlah kita terus menghargai ya waktu-waktu kita bisa beribadah kepada Tuhan. Dan tema yang diberikan kepada saya hari ini adalah tentang tokoh Hana ya, simbol keibuan dan pengorbanan. Saudara, tadi kita sudah membaca bagian firman Tuhan ya dari kitab 1 Samuel pasalnya yang pertama ayat 20 sampai 28. Jadi kita tidak usah ulang lagi ya, kita akan mencoba untuk merenungkan bagian ini. Jadi hari ini kita akan belajar dari seorang tokoh wanita ya di Alkitab yang bernama Hana. Ya, saudara, Hana dan suaminya Elkana adalah suami istri yang takut akan Tuhan. Tetapi ya kita mengetahui bahwa ternyata Hana itu tidak memiliki anak. Nah, saudara, kenapa Hana tidak punya anak? Saudara, Alkitab menjelaskan karena Tuhan itu menutup kandungannya. Nah, saudara, Tuhan itu menutup kandungannya. Walaupun demikian, kita juga sudah melihat ya, mungkin sudah dibahas minggu lalu ya, bagaimana Hana itu mencurahkan isi hatinya di hadapan Tuhan. Dan kemudian dia meminta seorang anak, saudara, di dalam doanya. Doa yang tidak putus-putusnya, doa yang tidak putus asa dan tidak henti-hentinya. Dan saudara, begitu kuatnya keinginan Hana akan seorang anak, sehingga ya saudara, dia berani mengucapkan sebuah nazar di hadapan Tuhan. Saudara, saya ingin ingatkan lagi akan nazar ini ya di dalam ayatnya yang ke-11. Saudara, Hana berdoa seperti ini. Tuhan semesta alam, jika Engkau sungguh memperhatikan sengsara hamba-Mu ini, mengingat dan tidak melupakan hamba, tetapi memberi hamba seorang anak laki-laki, maka hamba akan memberikan dia kepada Tuhan seumur hidupnya. Pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Nah, saudara, apa yang terjadi? Kita tahu cerita kelanjutannya. Tuhan pun ya memberikan, mengabulkan doa Hana. Sampai saudara, Hana mengandung dan lahirlah anak yang dia namakan Samuel. Saudara, bisa kita bayangkan betapa hati Hana ya dipenuhi dengan rasa syukur
betapa hati Hana dipenuhi dengan sukacita. Ya, doa dan nazar yang Hana panjatkan kepada Tuhan akhirnya dijawab dan dikabulkan oleh Tuhan. Nah, saudara, mari melihat apa yang ingin Tuhan ajarkan melalui bagian Alkitab ini. Saudara, pertama, ini saya catat kayak enggak, saudara ya. Kenapa Hana menginginkan seorang anak sampai sebegitunya? Nah, saudara, ini yang akan kita tentukan ya. Kenapa Hana menginginkan seorang anak sampai sebegitu kuatnya? Nah, saudara yang menjadi ibu ya mungkin lebih dapat memahami perasaan keibuan ya dari tokoh Hana. Saudara, terlebih saudara yang sudah menikah cukup lama ya, kemudian menyandang status sebagai istri, tetapi tidak kunjung dikaruniai seorang anak. Saudara mungkin ya pernah punya pengalaman, perasaan seperti Hana. Tetapi saudara, di masa perjanjian lama kita bisa melihat konteksnya itu berbeda. Kenapa begitu? Karena dalam perjanjian lama seorang anak adalah tanda berkat dari Tuhan. Tanda berkat. Sehingga perempuan Israel yang tidak mendapatkan anak, saudara, mereka akan merasa apa? Dirinya tidak diberkati oleh Tuhan. Ya, perempuan mandul itu pada zaman dulu mendapatkan aib yang sangat besar. Itu sebabnya kalau saudara ingat bagian sebelumnya, Penina itu ya dengan bebas bisa menghina Hana yang mandul. Ya, sampai Hana itu sakit hati, sampai Hana itu pasti kita bayangkan merasa malu. Kenapa saudara? Karena dia merasa seakan dikutuk oleh Tuhan. Nah, ini yang bisa kita lihat dari doa Hana. Ya, jika engkau sungguh mengingat dan tidak melupakan hamba, berikanlah seorang anak laki-laki. Jadi saudara bisa membayangkan bagaimana Hana saat itu merasa apa? Merasa dilupakan oleh Tuhan. Kenapa begitu? Karena memang anak itu tanda Tuhan memberkati. Ya. Dan saudara, bagaimana dengan zaman sekarang? Saudara, apakah orang Kristen yang tidak punya anak itu identik dengan tidak diberkati Tuhan? Gimana saudara ya? Oh, sekarang saudara nggak punya anak, apakah itu berarti tidak diberkati Tuhan? Tadi sudah tenggeleng-geleng ya. Enggak saudara ya, tidak demikian. Kenapa? Kenapa begitu? Karena pada masa perjanjian lama, memang berkat-berkat Tuhan ya yang diberikan bagi umat Israel pada umumnya bersifat lahiriah. Nah, seperti itu saudara. Ya, tanda berkat Tuhan itu apa? Kekayaan, kesehatan, ya, menang perang, termasuk juga dapat anak. Itu sebabnya saudara waktu Ayub ya jatuh miskin, anak-anaknya mati, ya semua teman-teman bilang ya pasti kamu dikutuk oleh Tuhan. Karena apa? Karena memang dalam perjanjian lama secara umum berkat Tuhan itu lahiriah. Tetapi sejak Yesus datang dan menggenapi keselamatan, maka apa? Berkat Tuhan yang paling utama itu bersifat rohani. Bersifat rohani. Jadi kenapa perjanjian lama bersifat lahiriah secara umum? Karena Yesus belum datang. Ya, apa buktinya bahwa Tuhan memberkati saya? Yesus belum datang. Tapi begitu Yesus sudah menggenapi keselamatan, sekarang berkat keselamatan itu yang paling utama. Nah, tidak berarti Tuhan tidak bisa memberikan kekayaan, kesembuhan, dan lain-lain sebagainya. Tapi semua itu bukan lagi berkat yang utama. Kristus dan karyanya lah yang seharusnya menjadi berkat paling besar bagi orang percaya. Ya, jadi sampai sini saya harap kita bisa memahami. Demikian juga dengan anak. Jadi apakah kalau orang Kristen tidak punya anak berarti dikutuk oleh Tuhan? Tidak. Ya, orang yang berada dalam Kristus itu sekarang punya arah hidup yang baru. Nah, kalau tidak punya anak, tidak berarti kena kutuk. Saudara tetap diberkati oleh Tuhan. Berarti apa? Berarti sekarang Tuhan punya rencana lain bagi pasangan yang tidak punya anak itu yang juga indah. Tidak kalah indahnya dengan pasangan yang
punya anak. Nah, kalau diberikan anak, baik lagi. Oh, oke, saudara ya. Saya sampai mana tadi ya? Nah, kalau sampai diberikan anak, itu berarti apa? Itu berarti berkat. Tapi pada saat yang sama, berkat itu mengandung sebuah panggilan. Sebuah kepercayaan yang besar, sekaligus tanggung jawab yang berat. Nah, hari ini kita akan bahas apa sih tanggung jawab yang Tuhan tetapkan bagi orang tua yang punya anak. Ya. Nah, saudara yang tidak punya anak, saudara bebas dari tanggung jawab ini. Ya, saudara, ini berkaitan dengan penciptaan. Saya ingin ingatkan lagi dari Kejadian 1 ayat 27 sampai 28. Saya akan bacakan. Ya, Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka dan berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhi dan taklukkanlah bumi. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas segala binatang melata di bumi. Nah, saudara ingat lagi, sejak penciptaan, ya, saudara, manusia diberikan mandat itu apa? Menjadi wakil Allah untuk menguasai bumi ini. Atau menggarap alam dan semua ciptaan supaya dunia ini menjadi tempat yang lebih sejahtera untuk ditinggali. Nah, saudara, sekarang pertanyaannya seperti apa sih bagaimana menguasai dan menggarap alam dan semua ciptaan? Maka dikasih contoh, ya, Kejadian 4 ayat 2. Contohnya adalah apa? Habel, anak Adam Hawa, itu menjadi gembala kambing domba. Sedangkan Kain itu menjadi petani. Maka tugas menguasai bumi ini apa? Merupakan panggilan Allah untuk bekerja. Panggilan Allah bagi manusia untuk bekerja. Jadi saudara, ini bagian lain yang mungkin sudah dibahas ya. Jadi kerja buat orang Kristen itu bukan kutuk. Ya, dari Senin sampai Jumat saya benci. Katanya I hate Monday. Kenapa? Karena kerja. Ya, saya suka Sabtu dan Minggu. Ya, begitu sampai Minggu nih, malam nih, aduh besok kerja lagi. Ya, rasanya pengen pensiun gitu kan. Kapan nih waktu jalan-jalan? Udah waktu pensiun, jalan-jalan susah gitu ya. Sakit ini, sakit itu. Aduh, hidup ini penderitaan. Saudara, enggak. Kerja itu adalah berkat. Kerja itu adalah panggilan. Tuhan tidak memanggil binatang, monyet, kuda untuk bekerja. Itu bukan panggilan untuk menguasai alam, tidak diberikan kepada binatang, hanya kepada manusia. Ya. Dan demi melaksanakan tugas ini, maka apa? Manusia diberikan mandat untuk melahirkan manusia lain. Ya, jadi waktu Adam Hawa dikasih tugas bekerja, menguasai dunia, kan nggak mungkin cuma berdua. Ya, maka diberikan perintah lain untuk beranak cucu dan bertambah banyak. Jadi waktu kita membaca mandat penuhilah bumi, saudara, itu bukan sekadar melahirkan anak ke dunia. Saudara, tugas Adam dan Hawa dan manusia itu bukan hanya bikin anak sebanyak-banyaknya. Saudara, bukan itu. Ya. Tapi bagaimana membesarkan anak-anak sampai mereka juga mengenali panggilan mereka sebagai wakil Allah untuk menggarap dunia ini. Nah, saudara, ini poin pertama. Ya, panggilan keibuan. Tapi maksudnya ini orang tua sebetulnya ya. Saya terjemahkan sebagai orang tua. Adalah apa? Membesarkan anak-anak sampai mereka tahu panggilan mereka dalam bekerja menguasai dunia ini apa. Nah, saudara, jadi sosok Hana ya, yang sangat menginginkan seorang anak sebetulnya mencerminkan panggilan setiap orang yang menikah untuk punya anak. Supaya apa? Bukan supaya sekedar keluarganya lengkap. Bukan supaya enggak diomongin orang. Tapi demi menjalankan tugas yang Tuhan percayakan sejak masa penciptaan. Saudara,
hati-hati ya. Harus membesarkan anak sampai dia mengenali panggilannya. Bukan sesuai keinginan orang tua, tapi panggilan Tuhan bagi hidupnya. Sudah ada orang-orang ya, yang sejak kecil mungkin ya, sudah dipaksa untuk berjuang meraih impian orang tuanya. Orang tuanya dulu mau kuliah di satu universitas ternama, tapi karena satu dan lain hal tidak bisa. Waktu punya anak, waktu kemudian anaknya pintar nih, ya secara akademis ini memadai nih. Orang tua kemudian apa? Menuntut anaknya ini masuk ke universitas yang ternama itu. Walaupun jurusan yang dia mau nggak ada di uni itu, tapi dia dipaksa harus masuk. Anaknya berhasil masuk, walaupun dia sebetulnya nggak suka. Lalu anak itu harus kerja di bidang yang ditentukan oleh orang tuanya. Dengan alasan apa? Ini bidang yang paling menghasilkan. Menghasilkan apa? Uang dong tentunya. Ya. Dan saudara, bidang yang bergengsi. Orang tuanya yakin bidang itulah yang terbaik untuk anaknya. Akhirnya anak ini bukan milik Tuhan. Milik siapa? Milik orang tua. Untuk kebanggaan orang tuanya. Untuk ambisi orang tuanya. Sehingga dia tidak mengerjakan panggilan Tuhan, tapi mengerjakan keinginan orang tua. Saudara, itu bukan yang Tuhan kehendaki. Ini poin pertama. Ya. Nah, saudara, maka saya harap kita bisa jawab pertanyaan ini. Kalau begitu, apakah manusia berhak untuk menikah tapi tidak mau punya anak? Sekarang mulai muncul sebuah tren, ya, yaitu ingin menikah tapi nggak mau punya anak. Kenapa? Ya, karena berbagai alasan. Sekarang biayanya tinggi, Pak. Ya, punya anak itu mahal. Ya, terus tidak yakin bisa mendidik anak dengan baik dan sebagainya. Kalau punya anak, saya nggak punya uang buat jalan-jalan keliling dunia. Kalau punya anak, nggak punya waktu untuk me time. Saudara, apakah kita sebagai orang Kristen boleh punya pandangan seperti ini? Kalau kita sudah tahu bahwa setiap pasangan yang menikah punya panggilan melahirkan anak, kalau Allah beranugerah, saudara, saya yakin saudara bisa jawab pertanyaan ini. Ya, sebetulnya kita mau punya anak pun belum tentu dapat, betul ya? Kalau kita dapat anak, berarti ada mandat yang Tuhan berikan untuk kita jalankan. Yang kedua, ya, saudara, dari yang pertama, kenapa Hana sebegitu menginginkan anak? Ini panggilan yang baik. Yang kedua, apakah Hana membayar nazarnya kepada Tuhan? Ya, tadi kita baca. Hana tidak merasa menyesal telah mengucapkan nazar itu. Ya, Hana tidak ingkar janji, tapi dia memenuhi nazarnya itu. Hana sadar bahwa anak yang dilahirkan itu adalah pemberian Tuhan, bukan kepunyaan dia. Maka sebagai responsnya itu apa? Dia menyerahkan anak itu kembali kepada Tuhan. Dia menyerahkan anak itu untuk melayani Tuhan. Dan bagi saya, saudara, inilah bentuk pengorbanan yang Hana berikan. Jadi saudara, penyerahan Samuel kepada Tuhan merupakan ekspresi rasa syukur dan kasihnya kepada Tuhan untuk anugerah yang diterima. Saudara, ini adalah cara Hana membalas cinta Tuhan bagi dirinya. Saudara, pertanyaannya, bagaimana cara kita bisa membalas kasih Tuhan? Saudara, prinsip yang kita bisa ambil adalah apa? Yaitu dengan memakai berkat itu untuk kemuliaan Tuhan. Ya, saudara, itu cara kita membalas cinta Tuhan. Maka ini satu prinsip yang penting. Di balik anugerah ada tanggung jawab. Seperti talenta, saudara ya. Di balik ada dikasih talenta, Tuhan itu menuntut ada sebuah pertanggungjawaban. Jadi saudara, di dalam semua berkat yang Tuhan berikan,
kita harusnya menyatakan rasa syukur kita, menyatakan cinta kita dengan bertanggung jawab, memakai semua berkat itu untuk kemuliaan Tuhan. Nah, jadi saudara, prinsipnya apa? Lebih besar berkat yang diberikan, lebih besar tanggung jawab yang Tuhan yang harus kita emban. Ya, dan saudara, berkat itu banyak. Berkat bisa termasuk uang. Betul ya? Saudara, kita bisa bersyukur. Mungkin uang kita, saudara ya, lebih banyak daripada rata-rata orang yang lain. Puji Tuhan. Tapi pertanyaannya, apa yang kita lakukan dengan uang itu? Bertanggung jawab enggak yang kita pakai? Kesehatan, puji Tuhan. Ya, ada orang-orang mungkin seusia Bapak Ibu, ya, wah udah diranjang atau susah sekali bergerak. Saudara, kita sehat, puji Tuhan. Pertanyaannya, apa yang kita lakukan dengan kesehatan itu? Waktu, puji Tuhan. Mungkin seusia saya aja sudah ada beberapa orang yang tidak bisa melanjutkan hidupnya. Bersyukur masih hidup, ya. Tapi pertanyaannya, waktu tambahan yang Tuhan kasih, kita ngapain? Hizkia, ya, ditetapkan Tuhan, bentar lagi mati. Dia minta, Tuhan, jangan dong, berikan aku waktu tambahan. Tuhan kasih waktu tambahan. Dan apa yang terjadi? Malah di akhir hidupnya, Hizkia berbuat dosa. Saudara, bagaimana tanggung jawab kita? Pernikahan dan juga termasuk anak. Ya, saudara, bagi saudara yang dikaruniai anak, saudara, enggak berarti kita semua orang Kristen harus menyerahkan anak-anak kita jadi hamba Tuhan. Ya, enggak harus seperti Hana. Tapi bagaimana kita bertanggung jawab dengan anak kita. Ya. Dan terakhir, saudara, poin ketiga. Ya, jadi apakah Hana membayar nasa kepada Tuhan? Iya. Yang ketiga, bagaimana Hana kemudian mempersiapkan Samuel sebelum dia menyerahkannya ke rumah Tuhan. Apa yang Hana persiapkan? Nah, saudara, kalau tadi kita baca, ya, saudara, Hana itu menolak untuk ikut suaminya mempersembahkan kurban tahunan sampai dia selesai menyapih Samuel. Dan menurut penafsir pada masa itu biasanya anak disapih pada usia 3 tahun. Jadi saudara, Hana tahu waktu untuk bersama Samuel itu singkat. Sehingga dia betul-betul ingin memakai semua momen, semua kesempatan untuk bersama dengan Samuel. Dan saudara, Hana ingin memberikan perhatian penuh kepadanya sebelum Hana menyerahkan Samuel untuk tinggal melayani Tuhan. Nah, saudara, ada satu prinsip yang menarik yang bisa kita pelajari. Saudara, sebetulnya perhatian penuh itu adalah, saya tulis kayak enggak ya? Ya, saudara, itu adalah salah satu cara kita mengasihi. Memberikan perhatian penuh itu salah satu cara kita mengasihi. Tapi sayangnya mulai jarang dipraktekkan di dalam keluarga-keluarga. Nah, saudara, saya ingin bahas ini lebih dalam, ya. Kalau setiap orang tua ditanya, apakah kamu mengasihi anakmu? Pasti jawabannya iya, pasti, saudara, ya. Tapi ada penelitian mengatakan, coba tanya anak-anak, apakah mereka dikasihi? Apakah mereka merasa dikasihi? Jawabannya belum tentu. Ya. Jadi malah sebetulnya banyak anak yang merasa tidak dikasihi oleh orang tuanya. Kenapa bisa begitu? Salah satunya adalah karena tidak ada yang disebut sebagai, ini istilah psikologisnya atau konseling, namanya genuine encounter. Artinya apa itu genuine encounter? Artinya memberikan perhatian yang penuh, focus attention, atau sebuah keterlibatan yang penuh. Seperti seorang anak yang menunjukkan perhatian penuh ketika memperhatikan semut. Saudara pernah lihat nggak? Ada anak liatin semut. Pernah perhatikan nggak? Ya, saudara, anak itu akan ngikutin semut itu kemana semut itu berjalan. Ya, waktu semut itu ketemu teman-temannya kan diam-diam gitu ya, kata ngapain tuh ya, adu kepala atau apa ya. Saudara, mereka melihat itu sebagai sesuatu yang menarik.
itu namanya perhatian penuh. Nah, lawan dari genuine encounter adalah distancing atau membuat jarak. Jadi ini terjadi ketika kita tidak fokus sepenuhnya. Ya, seperti melihat hanya dari kejauhan dan tidak mau betul-betul terlibat secara pribadi. Nah, saudara perhatikan hal ini baik-baik. Banyak orang tua hadir secara fisik bersama dengan anak-anaknya, tapi fokusnya itu ada di tempat lain. Saudara, itu berarti distancing. Ya, sama seperti kita waktu ibadah suka dibilang ya, jangan sampai badan kita di sini, otak kita di restoran lain gitu ya. Otak kita udah mikir mau belanja apa. Berarti kita tidak genuine encounter dengan Tuhan. Ya. Ya, jadi saudara, kebersamaan tanpa genuine encounter ini nggak ada gunanya. Nah, saudara, anak-anak itu sangat sensitif dengan tingkat perhatian yang mereka terima. Ada sebuah cerita ya, namanya Ibu N. Nah, Ibu N ini merasa terkejut ketika anaknya namanya Molly ya cerita perasaannya di hari ulang tahunnya. Jadi sesudah makan malam ya, sang mama itu membawa Molly jalan kaki keluar rumah. Yuk kita jalan-jalan sebentar yuk. Lalu saudara, habis itu Molly siap-siap tidur. Lalu Molly cerita kayak begini. Ma, tahu nggak apa yang paling berkesan buat saya di hari ulang tahun ini? Lalu mamanya pikir-pikir, ini ulang tahun si Molly ini minta apa ya? Oh, dia ingat, Molly selalu minta sepeda. Ya, dan hari ini papa mamanya itu kasih sepeda. Lalu mamanya bilang, oh kamu dapat hadiah sepeda kan? Itu selalu, itu yang kamu selalu minta. Lalu Molly bilang gini, bukan itu. Saya memang happy dapat sepeda yang saya dambakan. Tadi juga pestanya itu menyenangkan, tapi itu bukan bagian yang terbaik. Bagian yang terbaik, yang paling berkesan adalah waktu kita tadi jalan bareng malam-malam. Sambil pegangan tangan dan ngobrol-ngobrol santai. Dan setelah pernyataan Molly ini mengejutkan mamanya. Mamanya selalu pikir hadiah itu lebih berharga. Ya, waktu kita keluar hadiah berarti keluar apa? Keluar duit. Ya, lalu keluar apa? Mesti cari sepedanya di mana? Ya, itu kan adalah sebuah bentuk pengorbanan. Tapi ternyata tidak, itu penting. Tapi yang lebih penting adalah kehadiran. Jadi kalau bisa pakai bahasa Inggris, izinkan saya pakai ya. Presence itu lebih penting daripada present. Kehadiran kita, diri kita lebih penting daripada hadiah. Itulah yang menancapkan kasih ke dalam hati seseorang. Melalui genuine encounter kita menyampaikan pesan, saya peduli. Kamu itu berharga buat saya. Dan ketiadaan perhatian yang penuh ini akan ditangkap sebagai pesan yang negatif. Dan ini berlaku di dalam semua relasi. Saudara, bayangkan kalau kita bicara dengan suami atau istri. Kita bicara nih ya. Lalu matanya ke arah kita. Ya, suami kita atau istri kita. Tapi kita merasa bahwa pikirannya itu tidak di sini. Ya, kita cerita sesuatu, Pak tahu nggak ya? Atau Ma tahu nggak ya? Lalu dia merespons, barangkali, ya. Kita langsung merasa apa? Kalau pasangan kita sebetulnya mau kita berhenti bicara, supaya dia bisa melanjutkan kesibukannya, betul nggak? Ya. Misalnya dia lagi baca koran, gitu kan? Sama saya baca koran, istri saya ngomong, artinya apa? Udah dong, tolong, cepetan ya, saya mau baca. Nah saudara, baca WA lah, lihat TikTok lah, dan sebagainya. Atau bahkan lagi ngelamun. Ya. Kalau kita sering mendapatkan respon seperti itu, tidak peduli berapa sering kita dia berkata I love you, kita akan mulai merasa dia tidak peduli dengan saya. Ya, mungkin dia tidak mengasihi saya. Bentuk kurangnya kepedulian seperti ini dinamakan distancing. Kalau distancing ini dilakukan secara konsisten, maka orang itu akan merasa betul-betul tidak dipedulikan.
Saudara ingat bahwa lawan dari kasih bukan hanya benci, tapi juga cuek, tidak peduli. Dan distancing ini langsung memberi pesan, saya tidak peduli. Dan seorang anak tidak dapat merasa dikasihi oleh orang tuanya yang selalu terhisap dalam urusannya sendiri. Maka saudara, ada beberapa pertanyaan penting buat kita. Apakah kita berfokus pada begitu banyak hal bagi anak kita, sehingga kita justru gagal berfokus pada pribadi anak itu sendiri? Ataukah kita dapat menyediakan waktu khusus, betul-betul hadir, memperhatikan setiap perasaan ataupun pikiran anak kita atau juga pasangan kita? Dan saudara, sediakan waktu yang khusus bagi keluarga kita supaya bisa lebih fokus kepada mereka. Inilah pengorbanan yang diperlukan. Sebanyak orang tua berkata, kamu ini kok bisa merasa gak disayang sih? Papa mama kerja buat siapa? Buat kamu. Sampai jarang di rumah, betul ya? Kerja terus, uang buat siapa? Buat kamu. Sekolah yang terbaik. Kamu mau apa? Mobil, papa beliin. Ya. Tapi kenapa? Kok bisa anak gak merasa dikasihi? Karena yang mereka butuhkan tuh perhatian kita. Secara penuh. Bukan hanya uang. Pengorbanan itu perhatian. Itu sebabnya kenapa banyak anak bisa nakal ya. Salah satunya apa? Karena waktu anak nakal, kita marah, apa yang terjadi? Kita tuh fokus banget. Ya, waktu marahin anak itu kita fokus banget. Nah, ternyata itu bentuk fokus yang mereka inginkan. Maka mereka lebih suka papa mama marah. Kenapa? Karena saat itulah kamu fokus sama saya. Nah, saudara, maka sediakan waktu sesering yang kita bisa. Memang kita tidak harus bisa melakukan genuine encounter setiap waktu. Tapi kalau kita tidak pernah melakukannya, orang lain itu tidak akan merasa dikasihi. So, berikan fokus kepada anak 20 menit sehari atau 1 jam seminggu. Tidak peduli seberapa sering kita kasih tahu anak bahwa kita mencintai dia. Yang membuktikan ucapan kita adalah bagaimana kita hidup dengan dia hari lepas hari. Kiranya firman Tuhan hari ini menolong kita, merefleksikan hidup kita lagi. Bagi kita yang sudah jadi orang tua, apakah kita sedang menjalankan mandat yang Tuhan berikan? Apakah kita mendidik mereka, berdoa supaya mereka mengenal Tuhan dan mengenal panggilan hidup bagi mereka, bukan karena keinginan kita? Apakah kita sudah mengelola semua berkat Tuhan dengan bertanggung jawab? Apakah kita juga sungguh membesarkan anak dengan penuh kasih yang ditunjukkan dengan perhatian penuh? Itulah pengorbanan yang berharga bagi mereka. Mari minta Tuhan tolong supaya kita menerapkan firman-Nya dalam hidup kita hari lepas hari. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sudah merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur untuk apa yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan bagi semua kami terus mengingat akan mandat atau panggilan yang Tuhan berikan bagi kami. Kalau Tuhan di antara kami ada yang sudah punya anak-anak, Tuhan tolong bagaimana kami boleh mempersiapkan mereka untuk bisa mengenali panggilan Tuhan atas hidup mereka. Tuhan ampuni kalau seringkali kami jadi orang tua terlalu egois. Kami merasa kami yang tahu yang terbaik bagi mereka. Padahal mungkin itu bukan yang menjadi kehendak Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa, tolong supaya kalau kami menjadi orang tua yang terlalu sibuk atau pasangan yang terlalu sibuk, sehingga kami tidak sempat memberikan perhatian yang penuh. Tuhan tolong, supaya kami juga boleh belajar bagaimana kami bisa hadir bersama dengan orang-orang yang kami kasihi. Biarlah kami sadar Tuhan bahwa diri kami itu jauh lebih penting daripada hadiah apapun yang kami berikan buat mereka. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.